Hai guys, bertemu lagi kita di Tengkuruk Channel. Nah, jadi baru-baru ini guys, saya ada buat satu reaksi ya tentang pidato perdana Bapak Presiden ya, yaitu Presiden Jokowi, yang mana dia ada katakan di sana kalau mencari presiden ya, pilihlah yang betul-betul. Dia bagi tekanan di situ, pilihlah orang yang betul-betul. Jadi di highlightnya lah di sana ya, Bapak Presiden highlight yang berkerut dahi dan juga berambut putih. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Jadi bila saya tengok komen-komen di reaction saya tuh, banyak yang komen yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden tuh yaitu Ganjar Pranowo ya, Ganjar Pranowo. Jadi saya pun mencari ya info siapa Ganjar Pranowo nih. Sekali saya pergi cek-cek, terjumpa channel Ganjar Pranowo. Itu ya. Jadi siapa dia nih guys sebenarnya? Jadi saya tertarik mau mengetahui siapa sosok Ganjar Pranowo ini, yang mana banyak komentar-komentar di dalam reaction saya itu bahwa yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden itu adalah Ganjar Pranowo. Jadi bila saya pergi jumpa channel Ganjar Pranowo nih, saya tertarik ya dengan satu klip video dari channelnya ini yang bertajuk Kemanusiaan Mengatasi Segala Perbedaan. Nah guys, jadi saya mau tengok macam mana cara Ganjar Pranowo ini berkomunikasi ataupun cara dia memimpin lah, begitu yang saya mau tahu ya. Apapun saya mau tengok dulu klip video ni, macam mana Ganjar Pranowo punya cara kerja dan juga bagaimana dia punya kepribadian ini guys. Jadi langsung saja kita saksikan klip video ni. Dan ini video dari channel asalnya ya, Ganjar Pranowo. Kalau salah saya punya sebutan tuh nanti tolong betulkan ya. Ganjar Pranowo. Itu betul lah itu kan guys. Oke, langsung saja kita saksikan klip video nih. Membuka Munas Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin di Solo. Oh, ini ya dia. Wah, ternyata dia berambut putih ya. Aksi nyata umat Konghucu peduli terhadap lingkungan, khususnya global warming. Musyawarah. Sudah makan? Oh, ini dia. Yang belum makan angkat tangan. Rambut putih, berkerut dahi. Oke. Oke. Oh, tidak terlalu banyak ya. Oh, Di sini tak banyak sekali makanan enak. Saya tidak akan traktir, cuma nanya aja. oh. Nanti saya tunjukkan makanan-makanan yang enak di Solo. Ini yang hadir banyak sekali nih ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waite Tung Tien. Boy. Bahasa apa ini? Apa? Tionghoa. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu.
Nama budaya Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya kemarin ngitung-ngitung ini. Kira-kira dalam waktu pendek ini kali ke-9 saya ke Solo. Oh, banyak kali sudah ya. Orang yang pengen ke Solo. Ada apa dengan Solo? Gitu. Dan Solo tempat ternyata saya membuat catatan yang cukup anak banyak. Presiden Jokowi kan. Beberapa waktu lalu kita cukup sibuk menyambut kehadiran tamu-tamu yang banyak sekali. Pak Presiden hadir, Muktamar Muhammadiyah. Penutupan Pak Wapres. Pak Presidennya belum pulang. Jadi kumpul di sini. Pak Kapolri hadir kemarin ya, Pak Iwan. Terus kemudian Ketua MPR, DPD, DPR, Menteri. Ruamenya luar biasa. Ya. Terus kemudian muktamar selesai, HIPMI. Wah, pejabatnya hadir. Ada pertunjukan menarik di Munas HIPMI. Namanya juga pemuda, dinamis. Itu bukan cerita kekerasan tapi dinamis gitu. Wah, lucu juga ya. Jadi Munas Mataken pasti tidak begitu. Yang saya hormati ini banyak sekali tokoh agama yang hadir dari seluruh agama. Oh. Boleh nggak yang mewakili masing-masing agama berdiri? Oh, ini himpunan Yang mewakili masing-masing berbagai agama ya. FKUB boleh berdiri dari FKUB. Nah, nih silakan duduk lagi. Terima kasih. Ini loh saya senangnya di Jawa Tengah itu begitu. Sehingga Pak Budi, kalau di sini guyub, rukun, itu kalau diomongkan tiap hari bosen. Kalau bisa jangan diomongin lagi. Kalau kita sudah tidak ngomong soal itu, berarti sudah guyub beneran dan rukun beneran dalam keseharian. Gitu. Tentu yang mewakili Pak Pandam, Pak Idam, terima kasih sudah hadir. Dan mewakili Pak Wali, seluruh tokoh Konghucu yang hari ini hadir. Saya senang sekali bisa bersama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang lapar-lapar tadi mau saya absen dulu. Saya punya daftar makan enak, tak cateti di sini. Siapa yang sudah makan soto gading? Angkat tangan. Berapa mangkok? Oh, 1 mangkok. Wah, terlalu hemat ini. mirip-mirip macam Pak Ada Jokowi yang juga sudah dia 2 punya hari cara di nih sini. guys. Oh, ada yang sudah 3 hari, yang seumur hidup di sini. Orang Lucu-lucu Solo juga ya. maksudnya, itu ya Pak. Cara dia Ada yang sudah mendekati nyoba sate rakyat kere. itu kan. Sate kere, belum. Coba dulu. Saya pengen tahu yang dari Jawa Timur ada lu. Oh, banyak. Dari Medan. Wah, banyak sekali. 171. Wah, luar biasa. Medan banyak sekali. Ya, Jawa Barat ada? Tuh ramai nih Jawa Barat. Oh, Medan 171, Jawa Barat 172. Lebih banyak lagi ternyata. Kalimantan ada nggak Kalimantan? Oh, wah, Kalimantan bareng-bareng. Oh, Maluku, ramai. Maluku? Oh, nggak ada. Sulawesi keseluruhan? Oh, ada. Oh, Sulawesi luar biasa. 3. Papua ada nggak Papua? Papua belum ada ya? Papua belum ada. Dan pokoknya semua yang sudah ada di sini. Bapak Ibu, saya tadi senang sekali mendengarkan cerita Pak Budi bagaimana kita mesti berkontribusi. Betapa senangnya ketika kemudian kita melihat di antara hingar-bingar situasi medsos, televisi yang tiap hari dijejeli politik, lama-lama bosan. Adanya orang baper dan marah. Mbok ya sekarang dibalik. Sekali-kali mengapresiasi dan cerita yang positif. Jadi tidak cerita elek terus gitu.
Kalau itu terjadi sebenarnya kita akan meninggalkan jejak-jejak digital kebaikan, bukan jejak digital kemarahan, apalagi adu domba dan hoax. Maka kalaulah tadi Ini Bapak Ganjar Pranowo pun membentras berita-berita hoax ya guys. Oh, seiring ini. disampaikan dalam doanya, saudara kita di Cianjur lagi menderita. Saya senang melihat di media massa, bukan senang melihat bencananya, tapi saya senang melihat greget banyak orang datang ke sana membantu. Wow, ini luar biasa. Saya kemarin bicara dengan teman-teman, teman-teman, Cianjur lagi terjadi bencana, apa yang bisa kita lakukan? Pak Gubernur, saya inisiasi, good, kerja samakan 2 hari persiapan, beli kasur, beli selimut, beli sarung, beli pembalut wanita, beli susu, popok, makanan udah banyak, tapi coba kasih makan yang tidak instan. Omongan saya cuma seperti itu Bapak Ibu. Keluarnya luar biasa. Perusahaan datang, bawa kasur, ya, bawa obat-obatan. Rombongan kedua, pramuka. Duitnya nggak banyak ini. Pak, saya siapa? Saya bawa dokter. PMI datang. Waduh. Basnas datang, rekutur. Beberapa rumah sakit datang. BUMN, BUMD, perusahaan swasta datang. Loh, senangnya kita tadi bicara dalam keberagaman kita, dalam sektor kita masing-masing berkontribusi. Dasarnya apa? Memangnya mereka yang dibantu Konghucu? Enggak. Islam? Enggak. Kristen? Tidak. Jawa, Sumatera, Ambon? Tidak. Tidak. Yang kita bantu adalah manusia yang sedang susah. Wow. Manusia yang sedang susah. Pancasilanya itu kira-kira kemanusiaan yang adil dan beradab. Punya rasa kemanusiaan, kita adil, punya rezeki yang kita bagikan, dan beradab, diantar baik-baik, ditolong baik-baik, yang tidak baik-baik ditertibkan Pak Iwan dan teman-temannya. Wah, kemarin saya lihat videonya, wah mau kasih bantuan, turunkan sini, kalau enggak boleh lewat, itu ditertibkan. Gak boleh yang seperti itu. Nah, inilah kemudian saya juga yakin Pak Budi bahwa kita mampu kok sebagai bangsa. Dan saya sepakat sama Pak Budi tadi, 2045 cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka yang mau maju itu gak akan berhasil kalau kita gak bersatu, kalau kita masih mempersoalkan perbedaan. Padahal perbedaan itu indah. Saya nggak membayangkan kalau seluruh ruangan ini rambutnya ubanan kayak saya semua. Mesti orang asik gitu. Bener nggak? Nggak serius, disemir gitu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, UNAS ini tentu saja punya cita-cita, punya misi. Apa kemudian yang mau dicapai? Tantangan eksternal, perubahan global dan sebagainya, pasti semua pengen ngacung. Bagaimana ya saya bisa berkontribusi dari komunitas saya, dari keluarga Konghucu. Karena itu pasti tidak hanya cerita soal bagaimana beribadah, tapi bagaimana berhubungan dengan antar sesamanya. Kalau kita sudah duduk, kita makan soto, kita makan sate kere bersebelahan, saya kok tidak yakin setiap orang makan itu langsung ditanya, Pak, Bu, agamanya apa gitu. Gak ada. Yang ada pasti tanya, Pak, Bu, sehat? Bagaimana kabarnya? Bapak Ibu ingat gak dulu waktu itu ketemu saya? Pasti ceritanya itu. Senang, nguwongke, memanusiakan, dan menunjukkan adanya saling kebutuhan. Apa? Komunikasi. Komunikasi. Dulu ketika kemudian kita bicara soal teknologi, namanya alat ini, paling canggih,
paling hebat. Bahkan semua bisa kita kerjakan dari rumah dulu. Dan orang punya pikiran, kapan zaman itu akan terjadi? Tiba-tiba ada sesuatu tidak kelihatan, racetto, jelei, bikin geger, namanya COVID. Apa yang terjadi? Benar, kita dari rumah, kita belajar semuanya dengan teknologi, jualan di pinggir jalan, doyak-oyak Satpol PP, ngoten nggih Pak nggih? Ya enggak? Akhirnya semua pakai teknologi. Wah, asik, belajarnya di rumah. Asik, kerjanya di rumah, semua asik. Rasakno. Lama-lama mereka bekerja di rumah, betah nggak? Betah nggak Bapak Ibu kerja di rumah? Bapak Ibu punya kebutuhan bersosialisasi. Betul. Kecuali agak jorok, nggak mau gosok gigi, jarang mandi, ya toh, semuanya dari tempat tidur, makannya online, belanjanya online. Saya masa COVID mandi ya guys. dan gosok gigi tidak bisa online. Ini contoh sih. Jadi kebutuhan manusia untuk bisa berhubungan, berkomunikasi, itulah yang membedakan secanggih-canggih alat ini. Artificial intelligence, sadis, sangar, semuanya serba pinter. Tapi sayang, alat ini nggak punya rasa, Bapak Ibu. Beda Benar. sama kita punya rasa. Maka saya Rasa, doyak ya. Pak Ganjar datang nggak dimatakin, enggak. Awalnya enggak lupa saya Pak, malah melali. Tapi beberapa orang mengingatkan WA, teknologinya WA. Terus saya bilang, loh acaranya hari ini toh gitu. Tapi karena beliau-beliau itu dulu ketemu saya sampai ngoyak-ngoyak saya, tengkundi Pak, Wonosobo. Pak Gub, kami mau ketemu gimana? Kita tes juga itu. Oke bro, kita ketemu tapi di Wonosobo. Siap, siap. Saya menghormati. Wow, keren ya ini. Itu berarti penuh semangat luar biasa, menginginkan saya hadir. Maka dengan perasaan, rasa, bukan dengan akal saya saja, rasa. Nggak enak kalau saya nggak hadir, nggak enak, malu. Itu kemudian menjadi daya ikat kerukunan kita. Nyambung Kita bisa bertemu ceritanya. Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu, Betul. Mantap juga. maka banyak gejolak yang hari ini terjadi di dunia, termasuk di Indonesia, perlu kita respon. Saya percaya pasti Bapak Ibu juga sudah punya gagasan, impian, rencana aksi, dan bagaimana menggalang kekuatan untuk kemudian kita bisa saling membantu, saling menolong. Situasi yang sesulit apapun akan terasa begitu enteng ketika kita membanting tulang bersama, memikul bersama, berpikir bersama, bersinergi. Yang Bung Karno bilang saat itu gotong royong, yang itu menjadi perasan dari nilai Pancasila, sabjane itu. Maka dengan itu semua akan menjadi terasa enteng, semua menjadi terasa indah, dan kemudian kita sadar akan peran kita masing-masing tanpa harus saling mendominasi di antara kita. Oh indahnya. Mudah-mudahan Munas ini pun juga akan melahirkan keindahan-keindahan, dan itu harus kita tunjukkan. Jadi Bapak Ibu, kalau dari komunitas, dari Matakin, dari keluarga, Konghucu, atau dari agama yang lain menampilkan cerita baik di media sosial, jangan takut dikatakan pencitraan, karena itu adalah kampanye kebaikan. Sebelum semua orang ngawur nanti mendominasi di sana, sehingga kengawuran nanti akan dicap sebagai sebuah kebenaran. Jangan biarkan itu, karena masih ada dan banyak orang baik untuk meluruskan. Bagus nasihatnya Bapak nih Ibu, guys. izinkan saya mewakili Bapak Ibu semua untuk membuka Munas Matakin ini. Mudah-mudahan hasilnya baik, bermanfaat, dan sangat produktif. Nah, gitu caranya. Gitu. Sancai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, pembukaan ya. Dengan ini acara Musyawarah Nasional ke-19 Matakin resmi dibuka. Oh, inilah yang dikatakan komentar-komentar tuh ya. Mari ya. Ganjar Pranowo. Semua ya. Pranowo ya. Ganjar Pranowo. Oh, mantap. Dia punya cara adab bercakap ya. Memang tinggi adabnya. Oh, macam Presiden Jokowi juga. Oh. Berselfie. Ya, saya menyampaikan terima kasih karena dalam sambutannya Matakin juga ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara, khususnya menghadapi situasi yang hari-hari ini tidak mudah. Jadi semangat dari Matakin sendiri untuk berkontribusi menurut saya perlu disambut dengan baik. Dan tentu saja banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Keagamaan di keluarga Konghucu sudah pasti, tapi yang sosial ternyata banyak sekali. Ada kegiatan sekolahan ya, ada kegiatan kesehatan, ada kegiatan tadi kebencanaan juga, mereka ikut berpartisipasi, menurut saya bagus dan kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan Munasnya hari ini bisa lancar, mudah-mudahan juga bisa merespon persoalan-persoalan kekinian dan di antara kekuatan komunitas dari Matakin akan bisa berkontribusi nyata bangsa, negara, dan kemanusiaan. Amin. Matakin. Oke, guys. Oh, saya ini pertama kali saya melihat ya sosok ya Ganjar Pranowo ini. Saya sebut pun payah lagi guys, sebab ini first time saya pergi jumpa video ini, dan ini pun rentetan daripada reaction saya yang kemarin tuh tentang Jokowi minta agar carilah pemimpin yang betul-betul boleh memimpin. Begitulah panjang lagi ceritanya, tapi yang saya tengok banyak komen-komen dorang bagi tahu sana yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden itu yaitu Ganjar Pranowo. Jadi saya cari-cari ini terjumpa. Jadi bila saya melihat ya tadi 18 menit ya dia punya durasi, saya tengok cara dia punya penyampaian, cara dia berkomunikasi, apa yang dia sampaikan, apa ide yang dia lontarkan, bagaimana dia menyantuni rakyat itu. Saya nampak di sini ada satu magnet ya, sama seperti Bapak Presiden Jokowi. Dan apa yang saya nampak di sini di Indonesia nih, rasanya ini tempat jajahannya lah, ataupun kawasan dia punya takluk pemerintahan ya. Kalau macam di Malaysia nih, setiap negeri itu ada satu ketua menteri, ada menteri, ada bagian menteri-menteri untuk menjaga di kawasan tuh. Rasanya dia ini salah seorang lah di Indonesia ya. Jadi yang saya nampak dia dapat menyatukan rakyat Indonesia tuh, walau pelbagai agama ya yang dia jumpa ini, pelbagai agama. Macam mana komunikasinya itu yang begitu positif ya. Saya pun dengar, wow, tersusun ayatnya dan juga sangat rapi guys, sangat rapi, dan dia punya kesimpulan untuk perasmian ini memang begitu nampak satu perkara yang semua orang senang hati dengan cara Bapak Ganjar Pranowo ini. Jadi itulah yang saya nampak hari ini. Saya sudah sedikit dapat mengenal ya dari segi dia punya public speaking ya. Lepas tu macam mana cara dia dengan rakyat. Saya nampak tadi ketika dia datang menyantuni singa-singa tu sambil dia menari. Lepas tu dia ni seru juga ya guys, ada lucu-lucu juga. Jadi
Wah, saya tertarik guys. Saya tertarik dengan Bapak Ganjar Pranowo nih. Saya akan ikuti beliau. Dan kalau ciri-ciri kepimpinan tuh yang saya nampak, dia ini ada ciri-ciri seorang pemimpin yang akan boleh menjadi pemimpin pada negara Indonesia itu. Kalau saya tengok dari jauh, baru sekali sudah dapat rasa seumpama itu. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan Bapak Ganjar Pranowo ini? Kalian boleh komen di bawah. Jadi guys, itu saja. Insya Allah di masa akan datang saya akan reaction lagi tentang Ganjar Pranowo ini. Insya Allah saya akan cari info-info berkaitan dengan beliau ini. Dan ini adalah kali pertama saya jumpa ini channelnya, dan juga kali pertama saya tengok dia punya cara perucapan, lepas tu cara dia menyantuni rakyat, lepas tu banyak lagi lah yang tidak dapat saya sebutkan di sini. Apapun keseluruhannya memang terbaik, dan beliau ini bagi saya mempunyai ciri-ciri kepimpinan seperti Bapak Jokowi. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.